Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah Komunikasi Politik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pengukuran opini publik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu opini publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya opini publik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengukuran opini publik. Apa itu pengukuran opini publik? Jenis pengukuran opini publik dan bagaimana pentingnya pengukuran opini publik di dalam demokrasi. Nah, saudara sekalian, yang pertama perlu kita pahami bahwa opini publik merupakan sesuatu yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam perasaan, yang ada di dalam keinginan maupun harapan-harapan masyarakat terhadap satu isu yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, kepentingan masyarakat luas. Dan demikian opini publik itu harus diekspresikan melalui ucapan, melalui tindakan, ataupun melalui kegiatan verbal dan non-verbal yang menampilkan citra dan keterkaitan individu di dalam menanggapi suatu objek tertentu di dalam sebuah kondisi, situasi, ya, ini sesuai dengan isu yang berkembang, yang diperhitungkan, yang dibicarakan, yang diinginkan oleh banyak orang. Jadi saudara sekalian, opini publik ini adalah satu refleksi dari pikiran, perasaan, keinginan, harapan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan baik verbal maupun non-verbal yang berkaitan dengan satu isu yang menyangkut banyak orang. Opini publik mungkin lahir dari pemikiran-pemikiran personal dari beberapa orang yang memiliki pemikiran-pemikiran, kemudian opini atau pendapat ini meluas. Opini publik ini bisa kita kategorikan ke dalam 3 jenis. Sesuai dengan pemikiran Aristoteles yang menyebut bahwa politik itu memiliki pola yang satu, yang sedikit, dan yang banyak. Yang satu artinya di dalam politik itu ada kekuasaan yang memerintah secara tirani, secara kuat untuk kepentingan penguasa. Sementara yang sedikit, kekuasaan itu dipengaruhi, dibentuk, dikendalikan oleh oligarki atau aristokrasi. Dan yang banyak itu artinya politik dikendalikan, ditentukan oleh suara masyarakat yang dominan melalui demokrasi. Jadi dalam politik ada yang melakukan pemerintahan dengan satu kepentingan, ada yang sedikit kepentingan, dan ada yang mewakili banyak kepentingan. Jika dikaitkan dengan opini publik, maka jenis opini publik juga bisa kita bagi ke dalam 3 jenis, yaitu opini yang satu, opini yang sedikit, dan opini yang banyak. Opini publik yang satu bisa berupa mitos, kepercayaan umum, atau konsensus yang ada di dalam masyarakat dan sudah menjadi pegangan bersama. Misalnya, kita sudah sepakat bahwa negara kita berasaskan Pancasila, berasaskan demokrasi.
maka ini adalah opini yang satu, yang sudah menjadi kepercayaan, yang sudah dipegang teguh di dalam pikiran, dalam jiwa, maupun sebagai konsensus masyarakat. Yang kedua, opini yang sedikit. Ya, tentu saja di dalam perkembangan berbagai isu, ada banyak pendapat, baik yang pro maupun yang kontra, baik pendapat yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. Nah, biasanya opini yang sedikit ini tidak terlalu menampakkan diri ataupun tidak muncul ke permukaan karena didominasi oleh opini yang banyak. Oleh karena itu, opini yang sedikit ini ada, tapi tidak selalu muncul ke permukaan. Apakah itu terorganisasi atau tidak terorganisasi? Jika sebuah opini yang sedikit itu terorganisasi, maka bisa menjadi sebuah opini publik yang besar. Tapi opini publik yang sedikit, yang tidak diorganisasi, lama-lama akan kehilangan maknanya di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah opini yang banyak. Ya, tentu saja opini yang banyak ini adalah kumpulan dari opini-opini masyarakat, opini-opini rakyat mengenai satu persoalan. Sehingga opini ini mayoritas, opini ini mencerminkan pendapat, keinginan, harapan masyarakat yang begitu luas. Jadi saudara sekalian, opini publik bisa kita bagi ke dalam 3 jenis. Ada opini yang satu, ada opini yang sedikit, dan ada opini yang banyak. Nah, saudara sekalian, untuk mengetahui sebuah opini publik atau pendapat umum, maka tentu kita harus melakukan pengukuran. Karena opini publik itu sebenarnya adalah satu ekspresi pikiran, ekspresi keinginan, harapan dari masyarakat. Nah, pengukuran opini publik atau pendapat umum itu berarti kita menemukan atau mencoba menemukan apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat atau rakyat mengenai suatu isu. Jadi pengukuran ini merupakan satu cara untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat dan seberapa besar keinginan itu dan seberapa banyak masyarakat yang menginginkan hal itu. Sehingga opini publik ini akan kita temukan secara real, secara kuantitatif, jika kita betul-betul melakukan pengukuran, betul-betul kita melakukan penelitian atau survei untuk menemukan berapa jumlah, berapa banyak, seberapa kuat keinginan, pendapat, dan harapan masyarakat. Itulah pentingnya kita melakukan pengukuran opini publik. Pengukuran opini publik ini tentu sangat diperlukan oleh pemimpin atau penguasa atau calon-calon pemimpin, calon-calon penguasa. Karena setiap pemimpin, setiap penguasa memerlukan dukungan atau persetujuan massa. Meskipun di dalam masyarakat tidak selalu ada dukungan opini publik secara positif. Artinya jika di dalam masyarakat itu tidak ada perhatian, tidak ada kemampuan, tidak ada pikiran, tidak ada tindakan-tindakan berkaitan dengan soal-soal kemasyarakatan, ya maka opini publik positif itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena di dalam masyarakat itu tidak ada keinginan, tidak ada pikiran-pikiran, tidak ada harapan-harapan. Jadi satu isu itu akan berlalu begitu saja.
Namun dalam masyarakat modern saat ini, setiap isu, setiap permasalahan di dalam masyarakat pasti akan menimbulkan satu opini publik. Karena tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat, dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi, di mana isu-isu itu bisa dengan cepat sampai didengar, dilihat, dipahami oleh masyarakat, dan terjadi satu diskusi, baik secara langsung maupun melalui media, maka opini publik itu di dalam masyarakat modern sudah merupakan satu kebutuhan di dalam membentuk demokrasi, di dalam mempengaruhi jalannya sebuah pemerintahan. Karena dukungan masyarakat ini memang sangat penting di dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif, yang efisien, yang produktif. Oleh karena itu, para politisi, para aktor-aktor pemerintah perlu memahami opini publik yang berkembang di dalam masyarakat. Saudara sekalian, dalam mengukur opini publik ini tentu tidak mudah, karena jumlah masyarakat itu banyak sekali yang berdiam di dalam suatu wilayah. Namun jika jumlah orang yang ingin diketahui pendapatnya itu jumlahnya sedikit, ya, seperti pada masyarakat primitif yang masih sedikit jumlahnya di situ, komunitasnya kecil, atau masyarakat yang berpemerintahan kecil, ya, maka pendapat-pendapat publik itu bisa saja langsung kita ukur, kita ketahui dengan melakukan penelitian secara langsung, dengan memberikan angket kepada seluruh masyarakat yang ada di situ, karena memang jumlahnya sedikit. Namun dalam satu wilayah pemerintahan yang besar, di mana jumlah penduduknya yang banyak, yang besar, maka kita tidak bisa langsung melakukan pengukuran pendapat, ya, kepada masyarakat secara menyeluruh. Karena untuk mengukur pendapat secara langsung dan menyeluruh, ya, tentu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga. Kecuali kalau kita melakukan pemilihan umum dengan biaya yang sangat besar, atau melakukan referendum, ya itu kita bisa menjangkau seluruh masyarakat. Kalau itu dianggap sebagai opini publik, ya itu bisa dilakukan melalui pemilihan umum atau referendum. Tapi untuk mengetahui pendapat atau opini publik pada satu isu-isu, ya kita tidak mungkin selalu melakukan pemilihan umum atau referendum, kecuali itu dilakukan hanya untuk betul-betul memilih pemimpin sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan waktunya, atau untuk menentukan suatu isu memang yang sangat penting. Tapi untuk mengetahui isu-isu publik, bagaimana pendapat masyarakat terhadap suatu kejadian-kejadian, ya kita melakukan pengukuran menggunakan metode survei. Jadi saudara sekalian, di dalam pemerintah yang besar dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak, maka untuk mengetahui pendapat umum atau opini publik itu, maka kita menggunakan model perwakilan atau disebut sampling, yaitu kita mengukur pendapat atau suara dari beberapa orang di dalam masyarakat itu yang kita ukur, dan kemudian hasilnya dideduksi sebagai pendapat keseluruhan masyarakat yang dianggap mewakili seluruh masyarakat atau populasi. Nah, disinilah munculnya pengukuran opini publik menggunakan survei, yaitu kita mengambil suara dari beberapa orang yang telah kita tentukan, yang kita sebut sampel, untuk mewakili seluruh masyarakat
atau populasi yang ada di wilayah itu. Dan hasilnya kita anggap mewakili seluruh masyarakat. Nah, saudara sekalian, dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan atau pemerintahan, ya sering dilaksanakan pertemuan antara masyarakat dengan pejabat-pejabat kota, ya. Misalnya di Makassar ini, masyarakat diwakili oleh beberapa orang, misalnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, diundang di kecamatan, kemudian diadakan pertemuan dengan pejabat kecamatan atau pejabat pemerintah. Kemudian hasil dari pertemuan ini dianggap mewakili pendapat masyarakat dengan wakil pejabat yang hadir di dalam pertemuan itu. Jadi sebenarnya model pertemuan-pertemuan yang diadakan selama ini itu menggunakan sistem perwakilan. Karena tidak mungkin seluruh masyarakat di kota itu dihadirkan untuk melakukan pertemuan di kecamatan misalnya. Pasti yang diundang adalah beberapa orang yang memang dianggap mewakili masyarakat yang ada di wilayah itu. Nah, saudara sekalian, pendapat umum ini penting untuk diketahui karena di dalam masyarakat modern atau sistem demokrasi, dukungan massa, dukungan masyarakat, dukungan rakyat itu sangat diperlukan dan dianggap sebagai penentu sahnya atau jalannya pemerintahan. Misalnya dalam pemilihan pemimpin, mulai dari pemilihan presiden sampai pemilihan kecamatan, lurah, desa, bahkan sampai RT, itu dia lakukan pemilihan. Dan yang memilih itu mewakili masyarakat, sehingga yang akan menjadi pelaksana pemerintahan itu adalah mereka yang telah dipilih, yang memiliki suara paling banyak di dalam pemilihan itu. Jadi mengukur opini publik ini penting sekali. Semakin tinggi demokrasi dalam suatu masyarakat, maka pendapat umum itu semakin dihargai, semakin diperhatikan, semakin diberikan ruang di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap masyarakat. Sepanjang teori yang mengatakan bahwa rakyat berhak mempengaruhi pemerintahannya, maka sejauh itu pula lah pentingnya pendapat umum. Dan untuk mengetahui pendapat umum itu, kita melakukan pengukuran. Nah, bagaimana proses langkah-langkah pengukuran itu dan jenis-jenis metode yang bisa kita lakukan dalam pengukuran itu akan kita jelaskan pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.